Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran tematik. Namun sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah bersama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadi keberkahan untuk kita. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 2, kebersamaan dalam keragaman. Baiklah anak-anak solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan belajar muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, materi yang akan kita pelajari yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Agar lebih mudah untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita simak video berikut. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik atau inti yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Pada gagasan pokok dapat ditemukan kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal ataupun akhir dari suatu paragraf. Kalimat adalah kumpulan beberapa baris kata dalam satu paragraf. Baiklah anak-anak solih dan solihah, setelah mengetahui pengertian dari masing-masing gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kita lihat untuk contoh teks bacaannya. Seperti yang sudah tampak pada video, untuk contoh teks bacaan berjudul Karapan Sapi. Sebelum masuk ke teks, kita perlu ketahui apa itu paragraf. Nah, jadi paragraf itu adalah kata yang menjorok ke dalam. Seperti yang Ibu beri panah dan lingkari merah, itu adalah paragraf. Jadi, pada suatu teks bacaan berjudul Karapan Sapi, ada berapa paragraf? Ya, jadi ada 4 paragraf. Masing-masing paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ada yang kalimat utama dan ada juga kalimat penjelas. Nah, Ibu ambil untuk contoh paragraf pertama, yang paling atas. Paragraf pertama. Karapan sapi merupakan salah satu tradisi masyarakat Madura. Itu merupakan kalimat 1. Pada zaman dahulu, tradisi ini diselenggarakan setiap tahun menjelang panen. Itu adalah kalimat 2. Namun, sekarang karapan sapi dijadikan sebagai ajang perlombaan yang biasa diadakan oleh masyarakat Madura setiap bulan Agustus sampai Oktober. Ini merupakan kalimat ketiga. Nah, jadi dalam satu paragraf pertama ini ada 3 kalimat. Masih ingat kalimat utama itu letaknya di awal ataupun di akhir kalimat paragraf. Nah, jadi untuk paragraf pertama yang menjadi kalimat utamanya itu ada di awal karena yang menjadi pokok ataupun topik inti dari suatu bacaannya. Jadi, karapan sapi merupakan salah satu tradisi masyarakat di Madura. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan yang lainnya, kalimat kedua dan ketiga itu merupakan kalimat penjelas. Gagasan pokok itu diambil dari kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pendukung itu merupakan penjabaran atau merupakan kalimat penjelasnya. Dari kalimat utama kita sudah mendapatkan ya, yang menjadi kalimat utamanya di awal yaitu karapan sapi merupakan salah satu tradisi masyarakat Madura. Nah, ini bisa kita buat lebih ringkasnya untuk menjadi gagasan pokok. Misalnya, karapan sapi adalah salah satu tradisi masyarakat Madura. Ataupun tradisi masyarakat Madura itu adalah karapan sapi. Nah, itu merupakan gagasan pokoknya. Begitu juga untuk gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelasnya. Baiklah, anak-anak solih dan solihah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika masih ada yang belum mengerti, maka perbanyak latihan dan tanyakan atau mintalah koreksi kepada guru. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kata yang salah dan terima kasih untuk perhatiannya.
Marilah bersama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.